dari sekolah Kreativa, saya lihat cukup banyak dan kreatif, variatif mereka di dalam membangun kemitraan dengan keluarga maupun komunitas. Oke, saya persilakan kepada wakil dari Kreativa, Ms. Dini ya. Baik, Pak Andiral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya perwakilan dari Sekolah Kreativa. Nama saya Hikmatiani Ismihandini dan kebetulan saya menjabat menjadi Staf Sus Leadership di Sekolah Kreativa. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang poin bagian 1.3 ya, Family and Community partnership ya, partnership. Okay. Baik. Pak Andira, mohon maaf sebelumnya, kebetulan saya dalam perjalanan pulang dari saya sekarang lagi di Tangerang ini, ada kerabat yang meninggal. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya ada kendala sinyal, saya dibantu sama Bu Santi juga dari bagian Litbang Sekolah Kreativa. Oke. Baik, Bu Santi mungkin bantu untuk ini ya, Bu Santi bantu untuk share screen-nya. Oke, silakan. Saya yang share ya, Bu Dini? Iya, silakan. Share ya. Baik, pada poin ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan Family and Community Partnership. Di Sekolah Kreativa ini terbagi menjadi 4 unit, cuman yang kita angkat sekarang adalah 3 unit karena unit homeschooling Kreativa kebetulan kami masih baru ada di tahun ajaran baru ini dan belum tergabung dalam sekolah leader ini. Nah, program-program yang kami bahas ini ada yang sifatnya memang diadakan di semua unit secara serempak, baik di KBTK, SD dan SMP. Kemudian ada juga program yang memang inisiatif dari unitnya masing-masing. Kemudian ada juga yang inisiatif dari POS-nya. POS itu Forum Orang Tua Siswa atau yang bisa dibilang dengan PLHT-nya, Pak ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu bagian pertama, yaitu maaf Bu, yang rubriknya tadi tentang guru atau staf orang tua siswa dan komunitas sekolah diberdayakan untuk membantu pembelajaran di rumah menggunakan 7 kebiasaan dan 5 paradigma inti. Yang kami lakukan adalah pertama, silakan Bu Santi, yaitu adalah home collaboration. Jadi home collaboration itu merupakan bentuk dari hasil dari pembelajaran telim yang dipelajari oleh siswa di kelas, dan kemudian setelah siswa belajar, guru kami memberikan memberikan suatu tugas ya, home collaboration kepada para orang tua siswa untuk menanyakan terkait dengan materi-materi yang memang tadi disampaikan di sekolah. Nanti terlihat apakah memang siswa di kelas itu memperhatikan gitu ya atau tidak, tapi nah kemudian hasilnya itu diupload di Google Classroom dalam bentuk video. Nah ini kami sudah berjalan, ini tentang habit 4 ya, mengapa keberanian dan timbang rasa penting untuk berpikir menang-menang. Lanjutnya Bu Santi. Nah ini adalah bentuk yang kami lakukan di Google Classroom, dan kemudian para orang tua murid men-share, mereka mewawancarai anaknya terkait pertanyaan yang diberikan, dan kemudian anak-anak dibuat videonya gitu ya, terus di-share. Ini mungkin nggak akan kami tayangkan videonya ya, karena akan panjang gitu ya. Nah ini halaman selanjutnya juga home collaboration di kelas 6 tentang habit kelima. Silakan Bu Santi. Untuk di SMP Kreativa sendiri, kami memiliki project, itu project with parents. Sebenarnya di SD juga ada ya, untuk mendesain bagaimana orang tua dan siswa itu bersinergi dalam membuat desain leadership environment di sekolah. Nah ini salah satu hasil desain siswa ya bersama orang tua, yaitu membuat lukisan tampah ya. Sebenarnya bukan tampah tapi mural. Ini salah satunya yang bagian atasnya yang juara pertama di SMP Kreativa nih, yang begin with the end in mind. Silakan. Nah kemudian teach leadership and 7 habit. Di sini tadi seperti kita lihat di rubrik bahwa kami memberdayakan
orang tua murid dan guru untuk bisa memberikan pengajaran terkait 7 habit. Di sini kebetulan di unit KBTK SD dan SMP di awal tahun ajaran ini yang mengadakan FOS Kreativa Pak Andiral. Jadi yang mengadakan bukan dari sekolah, tapi FOS Sekolah Kreativa itu berinisiatif untuk mengundang kami sebagai, waduh, Zoom saya terlalu panas ini. Bu Santi, mohon maaf kalau saya mati, Bu Santi yang menggantikan. Mohon maaf ini, tiba-tiba Zoom-nya panas. Oke. Jadi, mati nggak ya? Masih, jadi kami diundang oleh baik, kayaknya ada gangguan ya. HP-nya kepanasan. Oke, silakan Miss Santi, lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya Pak. Jadi memang ini adalah forum orang tua siswa yang sebenarnya mereka juga punya namanya RBOT, Ruang Belajar Orang Tua, sehingga Ruang Belajar Orang Tua, ya. Iya, namanya RBOT. Jadi mereka juga punya agenda-agenda yang melibatkan kami atau siapapun sebenarnya untuk belajar. Jadi mereka pun juga punya agenda untuk belajar 7 Habits seperti itu, gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang mengundang adalah orang tua, forum orang tua siswa. Jadi Parents Night ini dilakukan ketika anak-anak camping di sekolah, gitu ya, mabit. Kemudian tapi orang tuanya dikumpulkan, Pak, gitu. Jadi karena orang tua penasaran ya, jadi di sekalian aja nih gitu kan, jadi orang tua dikumpulkan dan belajar tentang bagaimana bertanggung jawab sejak dini seperti itu gitu. Dan ini cukup direspon baik oleh orang tua ya gitu. Parents Night itu hari apa tuh? Parents Night itu kebetulan disandingkan dengan agenda aktivitas ini mabit, jadi dia bermalam di ini Pak, di sekolah gitu. Jadi kadang-kadang juga dengan camping. Orang tuanya bermalam juga atau pulang? Pulang Pak. Tapi orang tuanya pulang ya? Iya, pulang. Jadi datang pas maghrib gitu kan, kemudian nanti setelah selesai kemudian mereka pulang. Anak-anaknya sih stay di sekolah gitu Pak. Oke. Gitu. Nah, kemudian ini adalah sebenarnya lebih kepada kita menggunakan media sosial ya Pak ya. Jadi sebenarnya supaya ya di Instagram supaya kapasitasnya sebenarnya lebih luas lagi. Dan ini juga kita melibatkan orang tua dan siswa gitu, jadi langsung interaktif sehingga mungkin publik juga sebenarnya bisa berinteraksi sama kita gitu Pak. Oke. Itu sama ya Pak ya, ini juga live karena memang sebenarnya kita hampir semua unit punya agenda yang sama gitu ya, jadi SD, SMP dan TK juga sama seperti itu. Ini juga sama kemarin, nah mungkin ini adalah program SHAPE yaitu namanya School Home Engagement Program gitu. Nah, ini sebenarnya anak-anak itu nginep Pak di salah satu rumah orang tua. Nah di sini sebenarnya melibatkan orang tua untuk belajar bersama. Jadi orang tua jadi pengajar. Jadi anak-anak itu jadi bukan di rumahnya sendiri, jadi nginep di. Nah, jadi ini ada belajar, ada aktivitas pendidikan karakter sebenarnya supaya mereka belajar bertamu, mendengarkan. Ini sebenarnya kita langsung penerapan 7 Habits itu sendiri ya. Jadi supaya karena kita butuh ruang di mana anak-anak tidak hanya di ruang sekolah gitu ya, tapi juga bagaimana ini melibatkan dia langsung pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah namanya kegiatan SHAPE seperti ini. Dan ini salah satu orang tua yang mereka bukan berminat ya, mereka mau menjadi volunteer untuk menerima siswa-siswa gitu, karena di sini siswa-siswanya menginap gitu, kemudian orang tua harus punya program untuk berkontribusi berbagi. Jadi mungkin ada yang kadang ada book review gitu ya, kemudian juga ada yang belajar dari kegiatan macam-macam gitu Pak. Di sini kaitannya sama 7 Habits juga gitu. Ini adalah salah satu agenda tadi SHAPE gitu Pak. Jadi orang tua menyiapkan salah satu materi yang memang bisa disampaikan kepada orang tua siswa seperti itu. Gitu. Ini slide aja sedikit aktivitas yang mereka lakukan ya Pak. Jadi memang macam-macam gitu ya yang memang, dan ini dilakukan kepada SD dan SMP ya. Kalau TK berkunjung tapi tidak nginap gitu Pak. Tapi melibatkan aktivitas orang tua juga di rumah seperti itu. Nah, karena aktivitas ini di rumah juga mereka melakukan aktivitas yang memang harus dibiasakan di rumah ya. Jadi setelah makan juga mereka ada cuci piring, kita bertanggung jawab gitu ya. Kemudian juga mereka ada aktivitas yang dilakukan bersama dengan orang tua dan keluarganya seperti itu. Kemudian kita juga membuat video 7 Habits, artinya ini manajemen guru, kemudian kita membuatkan video supaya guru-guru ini
sebenarnya kayak tadi ya, supaya ada continuous learning gitu, supaya kapan-kapan aja nih, jadi guru maupun staf baru ini bisa merecall kembali untuk video-video tersebut kaitannya dalam pendalaman Seven Habits seperti itu. Jadi ini singkat, padat gitu, tapi sebenarnya disampaikan supaya menarik untuk yang lain seperti itu. Ini saya skip rubrik aja, sebenarnya langsung ke aktivitas aja ya Pak ya, karena waktunya saya rasa juga pendek. Nah ini juga kita melakukan workshop Seven Habits for Family. Jadi kita komitmen banget supaya tentang Seven Habits ini juga dilakukan di keluarga mereka gitu, dan ini biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Kemarin pandemi kita di secara Zoom gitu ya, tapi kemudian ini menurut saya sih cukup direspon oleh orang tua, karena banyak sekali orang tua yang sebenarnya sangat berminat sekali menerapkan Seven Habits ini di rumahnya seperti itu gitu. Kemudian cuman awal tahun ajaran kemarin kita bisa offline di sekolah seperti itu. Ini adalah kegiatannya ya Pak ya, jadi picture-nya aja seperti itu. Nah kemudian kita juga selain video, kalau video tadi sebenarnya untuk siapapun, tapi kalau ini tips habit buat orang tua, jadi lebih kepada aplikasi. Seperti apa sih sebenarnya, kadang-kadang kan istilah-istilah Seven Habits itu menurut orang tua tuh sulit dimengerti gitu, dan mereka inginnya sesuatu yang praktis dan cepat dipahami, sehingga kami menyederhanakan menjadi beberapa tips Seven Habits seperti itu. Jadi yang kami karena Islamic value, jadi kami juga mengaitkan beberapa hal dengan value-value Islam kami seperti itu. Salah satu yang lain adalah adanya Parents Teacher Student Conference. Ini sebenarnya di awal tahun ajaran baru, kemudian nanti ada lagi di pertengahan semester 2, di awal semester 2 gitu. Jadi awal semester 1 dan awal semester 2 gitu. Di sini adalah orang tua dan siswa dan guru ini membuat goals Pak gitu. Jadi membuat goals untuk satu semester gitu ya. Sehingga apa sih yang ingin dicapai? Di sini juga ada komitmen dari orang tua dan kemudian membuat rencana aksi dari masing-masing goals tersebut. Jadi dimulai anaknya diinterview, kakak goalsnya apa nih gitu ya. Kemudian nanti diberikan support. Oke, kakak butuh support dari kami sebagai guru, kemudian butuh support dari orang tua apa. Kami berkomitmen dan kami memonitor itu secara reguler gitu. Dan ini semua unit kita melakukan ini Pak gitu. Oke. Iya, terus kemudian ini salah satu contoh aja homeschool collaboration plan, karena bagaimanapun komitmennya dituangkan ke dalam satu kertas yang memang nanti ditandatangan oleh semua, bahkan siswa juga ikut tanda tangan di sini gitu. Mungkin kalau TK hanya nama, tapi supaya mereka sama-sama bisa terus mengukur dari goals tersebut Pak gitu. Jadi goals ini terus dipantau gitu sampai mereka berhasil gitu. Atau misalkan tidak berhasil pun kita review gitu. Jadi gimana Kak gitu, mungkin ada rencana aksi lain nggak yang kita bisa membuat goals kakak tercapai seperti itu. Ini salah satu karena ada goals, jadi kita juga memantau orang tua misalnya setor foto gitu, atau bahkan supaya orang tua dan guru sama-sama bisa memonitor secara ada buktinya gitu Pak. Dan ini nanti ada apresiasi juga buat anak tersebut seperti itu. Ini adalah kalau Seven Habit Character lebih kepada ini ya, grafik refleksi Seven Habit yang diterapkan di sekolah seperti itu. Itu aja mungkin Pak, kalau ini survei RMA saya rasa mungkin nggak terlalu perlu mungkin ya, tapi sebenarnya ini lebih pada kalau satu aja Pak yang di hasil survei keputusan pelanggan, sehingga kami selalu memonitor juga umpan balik dari orang tua untuk kami mereview terus program-program yang sekiranya bisa melibatkan orang tua siswa gitu ya. Dan ini kami sangat perhatikan supaya satu sinergi tadi, setuju banget bahwa dengan orang tua, dengan siapapun kita harus bersama sinergi untuk tujuan mencapai pertumbuhan anak yang optimal seperti itu. Dan salah satu yang terakhir adalah FOS, Forum Orang Tua juga menyiapkan satu kolom aspirasi gitu ya. Jadi orang tua atau mungkin orang tua ya sebenarnya di sini untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian nanti FOS tersebut akan duduk bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk mencari solusi, mencari mungkin masukan, bahkan mungkin misalkan ada ide atau apa, itu bagaimana bisa merealisasikan ide-ide tersebut. Gitu. Ini refleksi kegiatan, salah satunya lagi adalah mungkin dengan paradigma kita yang everyone genius itu, kita punya namanya talent observation Pak. Talent observation ini sebenarnya lebih kepada
pengembangan minat bakat siswa. Di sini melibatkan guru dan juga orang tua di rumah gitu. Jadi ketika di sekolah kita mengobservasi gitu ya, dan kita harapkan di rumah juga ada informasi yang menguatkan dari dari pengembangan minat dari siswa tersebut. Dan ini nanti akan munculnya di portofolio bakat mereka gitu Pak. Selain My Leaders di portofolio seperti itu. Gitu. Ini kegiatan yang melibatkan orang tua, lainnya adalah project based learning gitu ya. Jadi orang tua hadir, ikut menginterview, ikut mendengarkan presentasi siswa. Di sini semua siswa mulai dari sebagai tamu, kemudian sebagai presenter, sebagai yang menjawab dari semua presentasi adalah anak-anak gitu, dan guru betul jadi audiens dan bisa bertanya apapun yang terkait dengan proyek-proyek siswa tersebut. Dan ini semua level ya ada seperti itu. Itu aja Pak. Quotes terakhir sama seperti yang lain punya quotes juga dari kami adalah tim yang bagus adalah bukan tim yang memiliki kemampuan sejenis, namun tim yang saling melengkapi. Demikian, terima kasih Pak Andra atas kesempatannya. Mohon maaf ini ada kendala ya. Mudah-mudahan nanti cukup. Udah dingin kembali ya Miss Dini. Oke, makasih kepada Bu Santi dan Bu Dini atas sharingnya. Share ya Pak ya. Ya silakan. Banyak sekali ya inisiatif kreativitas di dalam mengengage orang tua. Jadi kalau saya lihat tadi bukan hanya bagaimana upaya mengenalkan orang tua, tapi melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran di rumah maupun bahkan juga pembelajaran di sekolah. Nah, saya kira ini akan banyak pertanyaan harusnya ya, karena saya tahu banyak sekolah yang masih struggle di dalam mengengage orang tua. Silakan kalau ada pertanyaan pada Kreativa, bagaimana sih tantangannya, lalu bagaimana mereka bisa memunculkan kreativitas dan dalam melibatkan orang tua. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya yang mau bertanya. Silakan, Miss Faiza. Halo, Miss Santi. Iya, Miss. Kasih saya tips dong, gimana caranya bisa invite orang tua untuk bisa biasanya kan karena kan to be honest kan kami sudah kebiasaan online parent session ya Pak Andiral ya. Kan kita udah kebiasaan online. Nah, ini ketika kita switch jadi offline itu peminatnya jadi lebih sedikit, Miss Santi. Alasannya sih karena harus bekerja, harus ada mau share time sama keluarga, spend time, ada family matter begitu sih. Cuman saya mau tanya nih tipsnya supaya bisa invite more parents to come ketika itu kita invite mereka untuk belajar bareng sama kita ke sekolah untuk offline. Thank you. Oke, ya Miss Faiza. Nanti saya dibantu juga mungkin oleh Bu Dini ya. Gitu. Baik, Miss Faiza sebenarnya sih struggling itu untuk invite orang tua sebenarnya sama ya. Gitu. Jadi apalagi kemarin waktu pas dari pandemi itu semua merasa ketika online kan mereka masuk ruang Zoom gitu, kayaknya lebih memudahkan untuk belajar gitu. Memang tantangan di offline adalah sebenarnya pasti ada ya orang tua yang kan nggak semuanya itu di rumah gitu ya. Itu pasti juga memang ada yang bekerja gitu. Solusinya adalah sebenarnya seringnya sih berinteraksi ya. Interaksi yang intens kepada orang tua gitu. Pertama misal pemilihan waktu. Pemilihan waktu itu kita punya pola, artinya yang memang kita berikan pilihan waktu kepada orang tua sehingga kita nanti ada presentasi pilihan orang tua nih. Misalnya kita kita mau akan ada 7 Habits for Family misalnya, itu offline. Nah, itu nanti waktunya itu kita kasih dulu nih ke mereka seperti voting mungkin ya, tapi secara online itu mereka pilihan waktunya kapan dan jamnya. Sehingga kita akan memilih waktu dan jam yang memang sudah lebih banyak presentasinya gitu. Kita nggak mungkin dapat 100%, tapi misalnya ini 80% udah nih di hari Sabtu kemudian jam 8. Nah, maka kami komitmen dengan seperti itu. Jadi kita berharap bahwa 80% dari orang tua itu akan hadir. Kemudian kayak tadi ya, kami juga punya beberapa media selain di WhatsApp group, kami juga punya Google Drive, kemudian ruang belajar orang tua. Jadi sehingga
mungkin terskip di sekolah, tapi ternyata ruang orang tua juga, di forum orang tua juga menyediakan satu wadah yang memang bisa membuat orang tua juga nggak harus belajar di sekolah, tapi juga bisa di rumah, bersama orang tua yang lain dengan FOS gitu. Nah, tapi ketika orang tua itu mulai terinformasi, biasanya mereka udah mulai, aduh kayaknya pengen belajar lebih dalam. Nah, ini biasanya kita punya banyak media seperti tadi ada aktivitas yang menarik, yang tadi ada kayak melukis proyek bersama gitu kan, kemudian ada chef gitu, sehingga kami mengakomodasi berbagai tipe dan karakter orang tua gitu. Jadi memang kami juga sama kayak di kelas ya, kalau learning profile anak-anak juga berbeda, maka learning profile-nya si orang tua juga kita pelajari. Wah, ini kayaknya lebih seneng lagi aktivitas games. Nah, maka kita buatkan seperti tadi ada project bersama orang tua. Mungkin Bu Dini mau nambahin nggak? Iya, boleh, Bu. Mudah-mudahan nggak mati lagi ya. Nah, itu sebenarnya tantangan kita juga, Bu Faiza, di awal-awal kita menerapkan 7 Habit ya. Nah, akhirnya kita mempunyai taktik bahwa ketika kita akan mengadakan parenting, itu disatukan dengan kegiatan-kegiatan yang memang orang tua harus datang. Contohnya bagi rapot atau SLC. Jadi sebelum SLC, kita ada ini dulu, sharing session dulu untuk orang tua, seperti itu. Nah, kemudian pernah juga kita mengadakan Parents Night. Nah, Parents Night itu diadakan khusus kelas 1, itu pada kegiatan sekalian mabit anak-anaknya yang menginap di sekolah. Jadi mereka antusias sebenarnya pengen ngelihat anaknya, tapi kan mau nggak mau mereka juga harus hadir dulu ke acara tersebut. Gitu. Jadi ya mereka akhirnya datang gitu ya. Nah itu. Yang kedua itu sinergi sama FOS. Jadi FOS Sekolah Kreatifan ya alhamdulillah lincah-lincah dan semangat-semangat, dan mereka selalu memotivasi di dalam grup kelas bahwa yuk datang yuk, acaranya seru nih kayak gini-gini, terus manfaatnya seperti apa. Kemudian kami juga didukung dengan tim promosi HKD Humas yang memang luar biasa. Jadi sebelum ketika mau ada acara besar, kita buat timeline promosi, dan itu kita buat semenarik mungkin sehingga mereka jadi penasaran, apaan sih gitu ya, kok kayaknya dari iklan itu seru-seru, apalagi kayak misalkan 7 Habit for Family, kita buat misalkan sepekan kita iklan 2 kali, satu dalam bentuk video, kemudian satu dalam bentuk testimoni dari orang tua, diberikan iklan-iklan menarik, dan akhirnya alhamdulillah memang acaranya orang tua yang hadir tidak sedikit. Kalau dulu tuh bisa terhitung paling cuma 20% gitu dari jumlah siswa ya. Tapi kalau sekarang karena digabungkan dengan acara-acara lainnya, mau nggak mau memang yang datang itu bisa lebih dari 60%, 70% lah insya Allah hadir gitu, Miss Faiza. Itu sih. Oke, makasih sharingnya. Makasih. Ya. Makasih Pak. Ya. Jadi kalau lihat kuncinya di sini adalah keragaman approach dan channel komunikasi ya, terlibatan. Jadi kita lihat tadi juga menggunakan sosial media, lalu melalui project, ya, terlibat bahkan ada mabit, lalu yang anak menginap di rumah chef ya. Jadi di sini kuncinya mungkin jadi bisa menjangkau lebih banyak karena tidak menggunakan hanya satu pendekatan yang khas aja, misalnya hanya parent sessionnya keragaman, juga ada yang parent night dan lain. Itu yang saya lihat menarik ya. Dan juga salah satunya mungkin pertanyaannya bagaimana kok bisa dapat FOS atau like host parents yang dinamis dan aktif. Itu keberuntungan atau memang ada proses tuh? Mungkin pertanyaannya di situ. Karena udah punya mitra FOS atau like host parents yang cukup aktif, itu apakah kebetulan yang beruntungan atau memang ada proses sebelumnya sehingga terbentuk FOS yang kuat? Kebetulan sebenarnya tidak semua FOS itu mempunyai karakter yang sama, Pak Andiral, tapi memang dipadukan dengan kita memiliki pertemuan satu semester satu sekali dari 3 FOS, 3 unit itu untuk berkumpul. Jadi mereka saling memberikan programnya, mencontohkan, memberikan beberapa yang sudah mereka lakukan, dan itu akhirnya memberikan vibes positif ke FOS-FOS yang lain gitu. Jadi yang mungkin tadinya unggulnya di SD gitu ya, tapi SD kemudian memberikan contoh-contoh nyata yang sudah mereka lakukan, dan itu akhirnya menular ke unit-unit lain, dan akhirnya memang sampai sekarang
3 unit pos itu kolaborasinya luar biasa dengan sekolah. Dan kita juga kemarin mengadakan satu acara yang sama diselenggarakan oleh 3 pos unit gitu. Itu tentang Hari Ayah waktu itu. Oke, good. Jadi ada FOS Dev Unit dan diadakan juga pertemuan antara FOS itu supaya saling sharing ya, best practice itu kuncinya. Oke, good. Iya, makasih. Ada lagi yang bertanya mungkin ini saya kira banyak sekali tantangan kita meng-engage orang tua, bukan hanya terlibat dalam sesi-sesi parents, tapi bagaimana juga terlibatan dalam proses pendidikan. Yang diantaranya kan paradigma yang kelima, 5 ya, parents dan sekolah bermitra di dalam mengembangkan manusia utuh ya, paradigma pendidikan ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, atau malu bertanya? Sharing atau mau sharing juga boleh tambahan. Nggak ada ya? Saya nggak lihat ada yang angkat tangan, berarti tidak ada. Oke, kalau gitu plus dan berikan reaction untuk Sekolah Kreativa atas sharingnya. Terima kasih teman-teman, Pak Andira. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, sebagai penutup,